Ini tidak ada alasan iman. Beda. Alasan iman dimiskinkan untuk kaya di surga. Itu alasan iman. Iya, benar. Ya, seperti itu. Surga itu bukan tempat orang miskin, bukan tempat orang kaya. Surga itu tempat menemui sejatinya diri kita. Gitu. Yang kedua alasannya, pertama tadi orang yang tidak melakukan perjalanan. Yang kedua, orang yang turun di jalan. Mana sampai kalau turun di berarti jalan? Kan tidak sampai. Benar. Ya kan? Nah, ini persoalan pertama di situ. Orang yang tidak melakukan perjalanan adalah orang yang gagal lebur di dalam ibadah itu. Atau gagal lebur dalam hidup. Lebur. Dia ada 3. Ya? Iya. Kehidupan, hidup, dan yang menghidupkan. Hayat, hayyun, dan qayyum. Dia ini golongan mana dulu? Kalau golongan kehidupan, berarti itu penampakan dari yang hidup. Atau tayangan lah. Ya. Tayangan yang hidup. Yang kedua, kalau dia hidup, berarti tayangan dari yang menghidupkan. Qayyum. Iya. Sementara judulnya hidup. Benar. Ini sudah pasti hidup, atau memang tidak hidup, atau memang tidak hidup, tidak mati, tapi ada. Ini posisi dia di mana dulu? Islam itu luas. Din, al-din, lahudin. Ada Islam pengakuan, ada Islam yang digerakkan, ada Islam yang menggerakkan. Begitu ya Bu ya. Jadi harus tahu dulu letaknya di mana. Tapi kalau kita ada di iman, berarti kita tidak bisa memandang perjalanan tadi. Kalau di iman. Iya. Kita mengimani saja. Mudah-mudahan, insya Allah. Apakah itu yang disebut perjalanan itu tidak sampai? Lain waktu, mungkin butuh sabar. Ini bahasa iman. Bahasa iman seperti itu. Ya. Adakah Tuhan dalam iman? Kalau cuma untuk diimani. Mati itu bukan iman. Mati itu perjalanan. Nah, itu dasar pertama ya. Iya. Makomnya dilihat dari sisi mana dulu. Kalau kita melakukan perintah syariat, syariat berupa perintah. Tapi pernahkah kita berpikir siapa yang memerintahkan dan apa hakikat dari perintah itu? Karena selama-lama ini tidak akan pernah ada sesuatu yang diimani kalau hakikatnya tidak ada. Insya Allah seperti itu ya. Coba kita lihat surat Al-Baqarah ayat 3 ini. Allazina yu'minuna bil ghaib. Diwajibkan atas kamu yakin kepada yang gaib. Gaib ini maksudnya apa? Bukan makhluk gaib. Bukan makhluk halus. Bukan makhluk halus. Tetapi kodrat gaib. Kodrat. Apa yang dikatakan kodrat gaib? Kodrat yang terhimpun dari 5 alam halus. Mulai Jabarut, mulai Malakut, Lahut, Nasyut, Ghaibiyah. Ini kalau dia tidak paham, ini adalah kumpulan dari gaib, disebut Ghaibiyah, yang jatuh menjadi ketuhanan qudsi dia. Maka ini tidak yakin kepada yang gaib namanya. Ada, melihat yang ada itu dari tiada. Melihat yang tiada itu sudah ada. Ini butuh tingkatan perjalanan. Makanya saya bilang tadi jangan turun di jalan. Jangan turun di jalan. Nah, kendaraannya sudah ada. Lokomotifnya tauhid. Kenapa di tauhid tidak mandi, tidak menyelam, tapi kita kehausan di luar tauhid? Ya kan? Iya. Coba mandi dan menyelam, minum sambil mandi dan menyelam. Itu
Itu tauhid. Salat rajin tapi tidak bertauhid. Itu penyebabnya tidak terjadi ijabah. Ijabah tidak terjadi. Atau pengkabulan. Begitu, berarti ada memang khusus tempat mengkabulkannya. Harus perjalanan tadi, iya. din Islam dan perjalanan alif menuju hayat Tuhan. Nun adalah wujud Tuhan, batin. Nun hayat. Apakah diri kita sudah diperjalankan atau kita mengaku-ngaku berjalan tapi diam, tidak bergerak? Iya. Ya, jadi kita jangan melihat fasilitas Islam, tapi kita sudah ada dalam fasilitas itu belum? Sudah menjadi fasilitas itu belum? Wayuki munasolah. Nah ini artinya yang ada di dalam sholat. Ya, mana ghaib yang ada di dalam sholat? Siapa yang berdiri, siapa yang bergerak, siapa yang mendirikan, siapa yang menggerakkan, dan kemana kita bergerak? Apakah kita digerakkan atau kita bergerak sendiri? Ya kan? Rukun atau rakaat. Nah. Kalau ini iya karena abudunya gagal, mana ada wa iyyaka nasta'in? Ya. Nah, memintalah kepadaku, ya kan? Sembahlah aku. Udah jelas syarat meminta itu menyembah. Ya karena a'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan butuh persyaratan lagi. Harus jelas siapa yang meminta, harus jelas siapa yang memberi. Sementara itu pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan manusia. Bukan. Nah gitu. Jadi fungsi hidup, fungsi kehidupan itu adalah tayangan. Kalau yang hidup itu tidak yang menghidupkan, makanya tayangannya itu akan berbeda. Maka saya bilang, harusnya alam ini Al-Maidah, dia menghidangkan khalifah-khalifahnya Allah. Tapi ternyata yang menjadi pembantu yang menghidangkan khalifahnya. Itu yang terjadi kebanyakan. Contoh, kita pelihara burung. Ya. Yang utang-utangi makan burung kita. Yang dikasih burung itu kehidupan. Harusnya kita pelihara burung, dengan doa burung itu ada yang memberikan kemudahan untuk kasih makan dia. Karena burung itu tidak bodoh dan tidak mati. Sebenarnya dia semua serba tahu. Dia berdoa. Ya, makanya saya bilang begini. Luas. Tinjauan kita itu luas. Ada orang dilarang memelihara anjing. Nah itu. Ya kan? Nah ini contoh. Ini iya. Pendampak doa tak terkabul ya. Iya. Memang jawabannya kemana-mana ini. Kalau kamu pelihara anjing, malaikat tidak akan menginjak rumah. Ya. Ternyata yang melihara anjing mati. Didatangi malaikat maut. Berarti datang dong malaikat. Datang dong malaikat. Iya kan? Iya benar Om. Iya. Iya kan? Kalau enggak Itu yang masuk punya malaikat. kalau enggak yang punya anjing hidup semua, kada mati-mati. Iya. Jadi jangan berprasangka terhadap perbuatan Tuhan, tapi berprasangkalah kepada Tuhan. Apa makna di balik ini? Nah, ia kena budunya punya alasan. Apakah man arafana tahu waqad harabahu? Belum tentu. Dia aja tidak kenal mana akunya Tuhan. Iya. Karena salah mendengarkan bahasa guru, yang mana guru sebagian mengakui kenal dirimu, itu salah. Ini nafsahu, mengenal keakuan Tuhan. Mengenal keakuan
pengakuan Tuhan. Untuk mengenal ketuhanan. Man arfa rabbahu. Ya kan? Nah, rabbahu itu kan ketuhanan. Ya. Umat Tuhan itu adalah arasnya, kekuatannya, tidak sebuah wujud. Ya kan? Karena peran pelakunya adalah aku. Iya, aku. Nah, memang kita lihat tidak cocok kerajinan orang itu ibadah ke masjid, tapi 3 kali pulang masjid di stop sama yang punya warung. Belum bayar utang. Ini sudah sekian kali Jumat ini. Belum bayar utang ya. Belum bayar utang Bapak. Alasan habis Jumat bayar utang. Habis Jumat dibayar. Pada rajin ke? Padahal kena rajin. Makanya dia janji Jumat. Kenapa sih lewat di masjid? Ternyata di situ stres. Kok seolah-olah kita menyembah Tuhan, tapi Tuhan cuek. Ya, benar Bu. Semakin rajin, semakin runcing kehidupan. Masalah silih berganti. Silih berganti. Mulai dari luar sampai masalah di rumah. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Kok jadinya begini? Kalau nggak ijabah, doa nggak pernah mustajab, ibadah nggak pernah mabrur. Nah, itu tadi kita tidak bergerak kepada satu tujuan. Wa yuqimuna shalah. Dia tidak paham apa sebagai siapa dia di sholat itu. Dengan hanya modal Allahu Akbar. Kita harus tahu. Harus tahu dulu. Apa kita di situ menyembah? Apa kita itu disembah? Maksud disembahnya apa ini? Bukan Tuhan, bukan. Tuhan tidak bisa disembah. Tapi Tuhan punya wujud sebagai kiblat, sebagai askor, titik temu. Ya, itulah fungsinya manusia. Atau tidak menyembah, tidak disembah, atau menyaksikan. Ain, fardu ain. Ini kan perlu kebenaran. Makanya tayangannya kalau salah, berarti salah. Itu sebenarnya. Maka saya bilang ini tinjauan. Apalagi ini kalau dikaitkan kepada nafas. Hidup yang dimaksud dalam tauhid itu apa? Itu yang mengeluh tadi itu, yang ente bahas itu adalah iman. Imannya ya. Orang berilmu nggak pernah ngeluh. Nggak ada seperti itu. Artinya Bu ya, maaf. Kalau orang berilmu itu sebenarnya bukan tidak ada masalah ya, Ya. Bu ya. Tetapi dia tidak pernah mengeluh. Kenapa? Orang berilmu sudah tunduk kepada ilmunya. Makanya dia beradab. Tapi ada orang beriman merasa berilmu dan mensiar ilmu. Padahal dia sendiri belum berilmu. Baru merasa saja. Baru merasa berilmu. Ya? Kalau kita didesak seseorang, gua hiro, kita desak terus, kita dibawa ke Mekah, ditunjukin gua hiro di situ. Itu di sana gua. Berarti bahasanya baru iman. Makna dari kata gua hiro belum bisa diberangkatkan menurut bahasa ilmu. Iya. Masih butuh pertolongan di luar diri. Ini yang menyebabkan dia mengalami kegagalan. Nah itu wa yuqimuna shalah tadi. Hakikat. Apalagi yang keempat, seseorang telah terbawa pendapat orang lain. Nah ini yang lebih susah lagi. Tuh yang selalu lebih mendengar pendapat ini kata si Anu, kata Ya. si Anu. Tapi dirinya belum memperjalankan, belum Ya. mengalami ya Bu ya. Itu. Ya.
Kalau kita naikkan ke pemahaman tauhid, manusia itu berada di antara dua nafas. Berarti posisinya hidup. Ya, hidup. Yang menghidupkan di ulu hati nafas, kehidupan di ujung nafas. Berarti manusia itu dinafasi. Nah, kalau kita lihat ke tingkat tauhid siriyahnya. Ya. Jadi dia tidak kenapa dia tenang? Karena dia adalah ashar, tempat pertemuan. Jalan berarti ya. Antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Hayat dengan qayyum. Hayyun adalah hayatnya. Maka terjadilah di situ di antara keduanya tadi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Ini. Tapi kalau dia terlibat ke salah satu, maka dia sudah masuk kepada sengketa rohani. Oh, subhanallah. Ke situ ya. Iya. Dia hidup tetapi bukan rohani Tuhan. Kalau rohani Tuhan hidup, tidak kehidupan. Kehidupan itu seperti makhluk, itu kehidupan. Ya, nafsu, akal, pikiran itu kehidupan. Alam, semesta, ruh itu kehidupan. Manusia mana yang dia pilih di antara itu? Ya kan? Dia pilih hidup, sudah ada yang menghidupkan. Dia pilih kehidupan, sudah ada juga. Sudah ada. Berarti jangan ada yang dipilih. Berarti kita harus di tengah-tengah. Di antara keduanya. Yaitu biarkan aku bicara dengan ciptaanku. Kita sebagai jiwa Allah, jiwanya Tuhan, harus menjadi perantara. Itu jalan tadi ya. Makanya dalam Islam kan tidak boleh ada perantara. La ra'abaniyah fil Islam. Itu harus ada jadi perantara. Harus ada. Nah ini ya Bu ya, kadang di selama ini di iman jadi berbeda sekali dengan di tauhid. Nah, kalau yang dimaksud oleh iman tadi, perantara itu seperti kebendaan, kependitaan, perumpamaan Tuhan. Itu yang dilarang iman. Tapi manusia itu sendiri itu perantara yang ada di antara keduanya. Tapi manusia itu nggak boleh lagi berantara. Gitu. Cukup antara Tuhan dan ketuhanannya. Begitu. Ya sudah. Jangan menjadi kehidupan. Menjadi kehidupan. Manusia itu seorang raja, malikinas. Kenapa dia sampai di dunia menjadi budaknya dunia? Karena dia gagal turun di jalan. Apa yang turun di jalan? Syariat yang tidak berhakikat. Benar, berarti harus disampaikan. Ya, kalau saya mengumpamakan di terminal itu ada mobil 4 buah. Satu judulnya di dindingnya mobil syariat, mobil hakikat, mobil tarikat, mobil makrifat. Ada orang ngambil mobil syariat. Akhirnya sami'na wa ta'nanya ke ustaz. Ya kan? Ada orang mengambil hakikat. Ini sami'na wa ta'nanya ke ulama. Ada orang ngambil tarekat. Mobil judul tarekat. Sami'na wa ta'nanya ke mursyid tarekat. Ada orang ngambil marifat atau dikatakan tasyawuf. Ini mursyid tauhid tertinggi, tempat semua mengabdi. Dia harus diambil yang tertinggi itu, yang harus wajib, karena mursyid terakhir itu adalah Amirul Mukmin. Ahli diri, karena Tuhan tidak bisa lagi menerima pertolongan kekuatan lain
kecuali kekuatan diri, dimensi diri yang harus melewati gravitasi bumi. Artinya seperti itu, gravitasi alam harus ditembus oleh dimensi diri. Kalau enggak, dia akan tenggelam di dalam